Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harbin kutiba wa yutabu abadal abidin wa dahrad dahirin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح علينا فتوح العارفين نور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, keafiatan dan kesehatan sehingga kembali pada subuh Jumat yang mulia ini, di dalam ruangan yang mulia ini dan di dalam majlis yang mulia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 110 dan seterusnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Wa aqimus salata wa antuz zakah alwajibataini alaikum walamma amara Allahul mu'minina bil afwi was safhi anil yahudi amarahum bima fihi silahu anfusihim faqala aqimus salah. Setelah Rasulullah dan para sahabat menghadapi kedengkian orang-orang Bani Israel yang mengajak mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka, baik dengan iming-iming jabatan, iming-iming harta, ataupun dengan segala siksaan yang ditunjukkan oleh orang-orang Bani Israel untuk mengajak Rasulullah dan para sahabat kepada agama asal mereka. Di ayat yang akan kita bahas ini Allah memerintahkan supaya Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang yang beriman jangan pernah membalas kedengkian dengan kedengkian.
Artinya di balik kedengkian orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi kepada orang Islam, jangan dihadapi dengan turut mendengki, tetapi wa aqimus shalah, dirikanlah salat, ujar Allah, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Kalimat ini hampir di seluruh Al-Quran. Di seluruh Al-Quran itu dibuat dengan kalimat wa aqimus shalah, bukan wa'malus shalah. Dirikanlah salat, bukan tunaikanlah atau kerjakanlah salat, itu ada, tapi wa aqimus shalah. Nah, kalimat ini berbentuk atau bermakna wa aqimus shalah, dirikanlah salat, itu adalah lahir dan batin. Selain mengerjakan rukun-rukunnya, juga menghadirkan hati di dalam solat. Dan ketika selesai solat, nilai-nilai solat itu terbawa kepada kehidupan sehari-hari. Jadi menurut ulama tafsir kayak itu, wa aqimus shalah, dirikanlah solat. Dan wa aqimus shalah ini bermakna hablum minallah, hubungan dengan Allah. Jadi kalau orang mendengki, orang kada ketuju dengan kita, perbaiki kita dengan hubungan kita dengan Allah, mengadu dengan Allah, minta tolong dengan Allah. Nah, jadi bermakna, artinya kita memohon kepada Allah pertolongan dan petunjuk. Jangan pernah membalas kedengkian dengan kedengkian. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa aqimus shalah tadi itu dibuat dengan kalimat ma'rifah. Nah, tandanya ada alif lam. Nah, jadi wa aqimus shalah di situ adalah dirikanlah salat yang wajib nang 5 waktu. Dirikan salat yang wajib yang 5 waktu. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat yang wajib. Bermakna hablum minan nas, hubungan antar manusia. Nah, jadi perkuat hubungan kepada Allah dan perkuat hubungan antar manusia. Apalagi zaman wahai ini, hampir hari-hari kita mendengar berita duka. Nah, hampir hari-hari kita mendengar pengumuman orang meninggal, baik di langgar, di masjid, dan yang lainnya. Dan zaman kayak ini orang-orang alih, hampir seluruh sektor kena daripada imbas pandemi. Dan di situ diperlukan yang namanya hablum minan nas, hubungan antar manusia. Yang baisi rezeki berlebih disuruh berbagi kepada sahabat, saudara kaum muslimin yang kurang mampu. Nah, dengan dipereratnya hubungan kita kepada Allah dan hubungan kepada manusia, maka kayak apapun bentuk dengki orang terhadap Islam itu insya Allah kada akan mampu menembus ukhuwah Islamiyah, ukhuwah persaudaraan, ikatan persaudaraan, ukhuwah watoniyah, hubungan ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, dan ikatan kemanusiaan. Nah, jadi disuruh oleh Allah ketika orang mendengki, maka perbanyak sholat, tunaikan zakat. Nah, dalam suatu hadis itu ada diriwayatkan, idza hazabahul amru, Rasulullah itu idza hazabahul amru shalla. Rasulullah itu apabila ditimpa satu masalah, perkara apa aja, terlebih lagi perkara yang berat-berat, maka Rasulullah itu sholat. Nah, menghadapi masalah yang rumitkah atau masalah apa, maka disuruh sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi sholat dan sabar.
Al-wajibataini alaikum, yang salat dan zakat itu diwajibkan atas kalian. Artinya salat yang wajib yang 5 waktu dan zakat yang wajib. Zakat itu ada nang sunnah, sedekah itu sunnah. Walamma amarallahu almu'minina bil 'afwi was sabhi, manakala Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan memaafkan dan tidak mempedulikan daripada orang-orang Yahudi yang telah hasad kepada orang Islam, amarahum bima fihi silahu anfusihim, maka Allah menyuruh orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu untuk lebih memperhatikan, membaiki dirinya aja. Faqala aqimus shalah, Allah memerintahkan dirikanlah salat. Jadi kita itu maksudnya kayak ini, amun ada segala sesuatu yang menimpa kita, ngarannya kita hidup ini kan bermasyarakat, bertetangga, berkawanan, berkumpulan dalam suatu komunitas, maka kadang-kadang sesuatu itu ada janang kada sesuai kehendak kita. Ada 1000 orang ketujuh lawan kita, mungkin ada seekong nang kada ketujuh. Ada juga yang 1000 ketujuh, ada juga 1000 kada ketujuh, mungkin seekong ada nang ketujuh. Kadang-kadang entah itu dengan dari segi ekonominya kah orang kada ketujuh, atau melihat tentramnya rumah tangga kah ada orang kada ketujuh, lalu orang hasad kepada kita. Maka ujar Allah, jangan dibalas hasad itu dengan hasad. Nah, alangkah baiknya ketika kita memperdapati yang seperti itu, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Itu semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Cuma ngarannya kita ini kalau lah ada nafsu, ada ego. Kadang-kadang orang menawak pakai sandal, kita bisa pakai batu membalas. Inilah. Orang menyintik telinga, kita pakai kerakup membalas. Jadi artinya manusiawi nang kayak itu. Nah, dia sambil belajar. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan segala sesuatu yang kamu persembahkan untuk diri kamu, min khairin, daripada kebaikan, ay amalin salihin, amal-amal soleh. Nah, jadi ayat ini berbunyi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan segala sesuatu yang kamu persembahkan untuk dirimu daripada kebaikan. Jadi maknanya segala yang kita lakukan itu untuk diri kita, kada ada untuk Allah. Allah kada berhajat lagi kepada kebaikan kita, Allah kada berhajat lagi kepada baiknya amal kita, Allah kada berhajat lagi kepada apapun yang kita kerjakan. Nah, karena Allah maha kaya, Allah maha agung, Allah maha tinggi. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk diri kita. Nah, kebaikan kah, keburukan itu kembali kepada diri kita. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata kepada sahabat beliau, namanya Muqail ibnu Ziyad an-Nakhai. Ujar Ali, wahai sahabatku, al-qalbun, hati itu adalah wadah. Nah, jadi hati itu ibarat sebuah wadah, maka tergantung engkau yang membuatnya, mengisinya. Apabila kebaikan yang diisi, maka hati itu akan menjadi baik, dan apabila keburukan yang diisi dalam hati, maka hati akan menjadi buruk. Kalau hari-hari diusahakan kau membaca Al-Quran, kalau usah banyak, misalnya setengah lembar aja sehari, nah itu kan baca Al-Quran itu bentuk ibadah. Nah, setiap ibadah yang kita lakukan itu akan memunculkan satu cahaya di dalam hati. Nah,
Ketika hati terus-menerus diberikan cahaya, maka yang terjadi adalah imbasnya kepada semua perbuatan anggota badan. Nah, kalau hatinya bagus bercahaya, insya Allah gawian bagus juga. Ketika bagus gawiannya, maka gawian yang bagus itu akan kembali kepada dirinya. Tapi kalau setiap hari atau sering benar melakukan maksiat, karena satu maksiat yang dilakukan menimbulkan satu titik di hati, satu titik hitam. Kebanyakan titik hitamnya, lalu hati menjadi gelap. Ketika hati menjadi gelap, kadam, maka imbasnya kepada perbuatan anggota badan. Anggota badan lalu kada baik gawiannya. Nah, gawian yang kada baik itu kembali jua ke kita. Nah, jadi artinya semua gawian makhluk di dunia ini, terutama manusia, itu akan kembali kepada dirinya. Tidak sekalipun, tidak sedikit pun berimbas atau kembali kepada Allah. Jadi artinya gasan kita juga nih, kita kayak kita sholat, puasa, zakat, sedekah, membaca Quran, sholawat, itu semua kepada kita, buka apa kembalinya, tidak untuk Allah, tidak untuk Allah. Ayu syai'in minat tatawu'at tuqaddimuhu limaslahati anfusikum. Setiap sesuatu yang berkaitan dengan ketaatan yang engkau persembahkan akan sesuatu itu semata-mata untuk kebaikan jiwa dan diri kalian. Jadi kadang-kadang kita itu kayak ini, begawi paling gancang, paling gancang, paling rajin nih begawi. Cuma ketika sambutan di dalam acara ngaran kita kada disambat orang. Ada nang gitu. Lalu kecewa, maka aku nang tukang pel nih. Maka aku nang tukang pasang lampu, maka aku nang tukang ampar-ambal. Kenapa pas sambutan kada disambat ngaranku? Kadang-kadang kayak itu kalau kecewa kita, kada disambat orang ngaran kita. Padahal kalau kita yakin semua yang kita lakukan itu kan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kada hilang itu nah artinya. Ada apa aja kita kada disebut di kalangan manusia, cuma di kalangan Allah taala, apa di sisi Allah semua itu tersimpan. Nah, artinya masih hendak nih di apa? Diakui gawian tuh. Kalau disambat orang lalu kecewa. Nah, sebenarnya kada apa-apa. Tajiduhu indallah. Segala sesuatu yang kamu persembahkan untuk dirimu daripada kebaikan itu, tajiduhu indallah, ay tajidu thawabahu mudakharan indallah. Engkau akan memperdapati pahala daripada kebaikan itu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudakharan itu asal maknanya itu tabungan. Kayak apa tabungan itu tersimpannya rapi kalau lah. Kadang-kadang dikunci, dia apa. Nah, jadi amal kebaikan yang kita lakukan itu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada pernah terlewat sedikit pun. Kalau kita mengharap pujian makhluk tadi, ya kadang-kadang kita kada diakui gawian kita, kada disambat orang, kada diapresiasi orang. Nah, tapi kalau di sisi Allah, itu tercatat semuanya, tersimpan tanpa kurang sedikit pun. Tajiduhu indallah. Dibuat dengan kalimat indallah di sisi Allah. Berarti segala sesuatu itu tercatat indallah di sisi Allah. Kalau berbentuk kalimat di sisi Allah, berarti pahala itu besar di sisi Allah. Biar gawiannya halus, tapi pahalanya ganal.
Gawiannya ya ringan aja, cuma ikhlasnya nih, cuma ikhlasnya tinggi di hati, maka akhirnya ganal juga pahalanya. Biar gawiannya ganal, kalau ikhlasnya kadada hanya ingin pujian aja, maka pahalanya itu ya tergantung keikhlasan juga. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dengan segala yang telah kamu perbuat itu basir, maha melihat. Apapun yang kita gawi pasti Allah maha melihat. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Ibrahim ibnu Adham. Ujar nang lelakian ini, wahai Ibrahim bin Adham, ulun ini nah dari anum sampai umur kayak ini gawian kada ada nang sampurakanya, kada ada nang sampurakanya, pokoknya gawian ini nang kada baik aja. Jadi kayak apa supaya ulun ini sadar bahwa gawian nang ulun gawi ini kada baik. Lajari pang ulun ini beberapa amalan atau nasihati ulun. Akhirnya ujar Ibrahim bin Adham, aku akan mengajarimu 5 perkara yang apabila engkau berpegang dengan 5 perkara ini, insya Allah sadar kamu. Yang pertama ujar Ibrahim bin Adham, apabila engkau hendak berbuat maksiat atau ketika engkau berbuat maksiat, maka jangan makan rezeki pemberian Allah. Cari aja rezeki yang bukan dari Allah. Mun hendak berbuat maksiat nih, jangan makan rezeki dari Allah. Dikira apa nang rezeki kada dari Allah? Seberataannya ya kalau lah. Dari ujung batis sampai ujung rambut, dari apa lagi? Dari nang halus sampai nang ganal itu semua rezeki dari Allah. Bagaimana aku bisa ujar lakian dari si pemuda tadi, dari si laki-laki tadi, sedangkan aku ini semuanya adalah pemberian dari Allah. Namun kayak itu ujar Ibrahim bin Adham, jangan bermaksiat. Nang kedua, silahkan engkau bermaksiat, tapi jangan tinggal di tempat yang bukan ciptaan Allah. Mana kalau ada ciptaan Allah seberataan ya, nak di ujung manakah itu ciptaan Allah seberataan. Dan yang ketiga, silahkan engkau berbuat maksiat, cuma carilah tempat yang Allah Ta'ala kada melihat. Cari berbuat aja maksiat, silahkan cuma cari satu tempat yang Allah Ta'ala kada melihat. Di mana Allah Ta'ala kada melihat. Ujar si laki-laki tadi, jangankan perbuatanku, geritik hatiku pun Allah tahu. Kayak apa aku mencari wadah nang kada kelihatan Allah. Lalu nang keempat, apabila malaikat maut datang hendak mencabut nyawa, kul, katakan lawan malaikat maut, akhartani atau itu, jangan cabut dahulu, kena aja dahulu. Siapa nang wani manu apa menolak permintaan daripada malaikat maut. Mun sudah sampai waktunya biar kayak apa tetap dicabutnya. Kecuali nabi lah, beberapa orang nabi kan ada riwayat yang tidak mengizinkan dulu malaikat maut mencabut nyawanya. Dan yang kelima, nanti kalau di akhirat malaikat zabaniyah atau malaikat azab ingin membawamu, memasukkanmu ke dalam neraka, jangan hakun mengumpatinya. Siapa wani sudah tarik itu bang, timbainya pun ke neraka. Jadi kalau berpegang daripada yang 5 ini, insya Allah ujar Ibrahim bin Adham kada lagi hendak berbuat maksiat, karena sadar segala sesuatu ini adalah
terkait dengan Allah. Perbuatan kita, geritik hati kita, Allah semua tahu. Dan segala perbuatan kita itu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada ada sedikit pun terkurang, atau hilang, baik itu amalan yang baik apalagi amalan yang buruk, tersimpan rapi. Dan amalan-amalan yang buruk itu tidak akan hilang juga selama kita kada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang baik itu bisa berkurang kalau kebanyakan melakukan maksiat. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dengan segala apa yang kalian lakukan basir, maha melihat. Fala yudhi'u 'indahu 'amalun, dan tidak pernah terhapus di sisinya itu satu amal. Wa qalu, dan berkata orang-orang Bani Israel pada zaman Rasulullah, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak sekalipun akan memasuki surga itu kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini perkataan mereka pada zaman dahulu. Sebenarnya kalimat ini panjang. Sebenarnya kalimat ini berbunyi kayak ini. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana nasara. Tapi dalam ilmu Quran atau ilmu balaghah ini disebut ijaz. Ijaz itu meringkas suatu kata atau suatu kalimat supaya kada membuang-buang kada terlalu panjang karena maknanya sama aja. Jadi ada ilmu ijaz sebenarnya. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Ini mereka berkata seperti itu sebagai bentuk hasad mereka, kedengkian mereka. Mengapa mereka mengucapkan seperti itu? Supaya orang Islam ini terbawa amarah, lalu sarik, umpat juga mendengki. Nah, makanya jajar Allah jangan dilawani tadi kan, perbanyak diri mendekat kepada Allah, lalu pererat hubungan antar manusia. Kalau dilawani muabuannya hasad, kita hasad juga, nah ini yang dicarinya. Karena kan tujuan kita itu adalah surga. Nah, ketika kita hasad maka itu akan merusak amal-amal kita. Nah, akhirnya surga yang hendak dituju itu bisa luput. Nah ini memang tujuan orang-orang Yahudi. Lalu di ayat ini dibawa dengan kalimat au. Tidak mengatakan mereka tidak sekali-kali masuk surga kecuali adalah Yahudi atau Nasrani gitu. Dibawa dengan kalimat au. Menurut ulama tafsir, kalimat au di sini bermakna seperti ini. Orang Yahudi dan Nasrani itu apabila mereka berhadapan dengan Islam, maka mereka bergabung jadi dua untuk menyerang Islam. Tapi kalau mereka berhadapan berdua antara Yahudi dan Nasrani, mereka berhantup juga. Ini maknanya kayak itu. Jadi kalau nyelawan Islamnya bergabung jadi dua untuk menghancurkan menghantam Islam. Cuma kalau berhadapan berdua, inya berhantup juga. Nah, ini maknanya kayak itu. Nah, jadinya kada cocok juga sebenarnya. Karenanya mengklaim kayak ini, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi, Islam, Nasrani kada masuk. Lalu di makna yang lain tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani aja, Yahudi, Islam kada masuk. Nah jadi pengertiannya kayak itu. Mereka mengklaim mengaku-ngaku bahwasanya yang masuk surga itu buhan aja. Kan di ayat-ayat sebelumnya sudah kalau kita jelaskan, kami ini masuk neraka aja orang Yahudi cuma satu matannya, beberapa hari aja
Bahasa kita menaikkan paspor aja, habis itu tulakannya lagi. Tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan semata, ujar Allah. Bahasa kita hayalan aja, hayalan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, itu hanya hayalan semata. Ai mutamanniyatuhum 'ala Allahi ma laysa fi kitabihim. Itu hanyalah angan-angan mereka semata atas Allah yang tidak ada satu kalimat pun atau satu huruf pun tertulis di dalam kitab-kitab mereka, baik itu Taurat, Injil ataupun Zabur. Kadang-kadang itu menyatakan dalam kitab-kitab terdahulu bahwasanya masuk surga itu adalah Yahudi atau Nasrani aja. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau mujur kalian yang masuk surga, hatu burhanakum ay ahdiru hujjatakum min kitabikum, datangkan bukti-buktinya yang tercatat di dalam kitab-kitab kalian. Mana buktinya? Adakah nangka itu tercantum di dalam Taurat ataupun Injil yang menyatakan hanya mereka yang masuk surga? Kadang kalau lah in kuntum shadiqin fi maqalatikum, jikalau kalian itu bujur dalam ucapan kalian. Bala, sekali-kali tidak demikian. Yang masuk surga itu nanti adalah man aslama wajhahu, ay man akhlasa nafsahu lillah. Orang-orang yang menyelamatkan wajahnya atau mengikhlaskan jiwanya hanya untuk Allah. Man aslama wajhahu, orang yang menghadap Allah, berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan segala daya upaya. Makanya dibuat dengan wajah. Kenapa? Karena dengan badan. Karena ketika kita berdiskusi atau berpander lawan orang itu, kan yang kita hadapkan tua wajah, perwakilan dari anggota badan yang lain. Namun kita berpander lawan orangnya di sini, kita menghadap ke sana, kira sarik orang berpander ke sini, hadapnya ke sana. Cuma orangnya di sini berpander, itu kan kada ada adab misalnya. Nah, jadi artinya menghadap Allah itu dengan segala daya upaya, mengikhlaskan dirinya hanya karena Allah. La yusyriku bihi syai'an, dan tidak mensyarikatkan Allah itu dengan segala sesuatu apapun. Wa huwa muhsinun, itulah orang-orang yang baik, fi jami'i a'malihi, pada sekalian perbuatannya. Man hasana muhsinun, oke, itu di hadis. Barang siapa yang berbuat baik maka dikatakan orang baik. Wa man kafara fa alaihi kufruh, dan barang siapa yang ingkar maka itulah orang yang ingkar. Gawiannya kada baik maka itu orang yang kada baik. Kullu mri'in bima kasabat rahin. Setiap manusia itu sesuai apa yang dikerjakannya. Jadi orang yang termasuk orang yang selamat itu adalah orang-orang yang secara daya upaya beribadah kepada Allah pada sekalian amalnya. Falahu ajruhu, maka bagi orang itu, orang yang baik itu akan mendapatkan pahala alladzi wu'ida lahu ala amalihi, yang pahala itu telah dijanjikan atasnya atas segala perbuatan yang dilakukannya. Inda rabbih, di sisi Tuhannya,
ay fil jannah. Jadi balasan itu berupa surga. Wala khaufun alaihim fid daraini min hukim makruhin. Mereka yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah takut menghadapi segala sesuatu yang kada nyaman ketika di dunia ini. Artinya enjoy aja. Berduit kah? Kada kah? Santai aja. Artinya kada galau. Kada apa nih? Kada kusuk kasak. Garing kah? Kada kah? Sama aja. Kadang-kadang kita nih garing sebulan. Lalu kusuk kasak kenapa sampai sebulan garing ini? Kita kada tahu hikmahnya. Mungkin kan hikmahnya sebulan itu baik garing kita. Kita manusia ini kan hendak sehari dua aja. Cuma jar Allah sebulan aja gini garing. Kan ada hikmahnya di balik itu. Jadi ya kita nih sebenarnya belajar melihat hikmah. Karena di dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi segala sesuatu yang kalian kada ketujui itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang sesuatu yang kita anggap baik itu kada baik bagi kita. Baik aja menurut kita, cuma menurut Allah kada baik. Atau sesuatu ini kada baik menurut kita, cuma baik menurut pandangan Allah. Jadi artinya ada hikmah lah segala sesuatunya. Nah, jadi orang yang kada takut tentang segala sesuatu yang kada nyaman itu, ini orang yang baik. Walahum yahzanun min fawati matlubin, dan mereka tidak pernah bersedih daripada keluputan segala sesuatu yang dipinta atau yang dituntut. Bagawi siang malam sudah nih. Cangkal benar nih, sampai peribahasa orang kampung tuh kada tak ikat lagi tali selawar. Misalnya itu tuh. Saking cangkalnya Bagawi nih. Lalu cangkal Bagawi, ya mohon maaf misalnya penghasilan kakak itu aja juga. Nah, orang yang baik ini menurut ayat ini adalah orang yang kada bersedih dengan semua itu. Santai aja, artinya kayak itu pangkadarnya sudah. Mungkin kena di lain hari dapat nang banyak pada itu. Nah, artinya menghadapi sesuatu itu enjoy aja tuh. Nah, kada kasak kusuk. Karena sifat gasak busuk itu tadi nang sifat nang lakas habut itu nang kadang-kadang mulah apa nih? Mau ulah masalah itu tambah ganal. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak pernah takut dan bersedih dalam menghadapi segala sesuatu yang kada nyaman di dunia ini dan sesuatu yang kada sesuai dengan harapan mereka. Ayat selanjutnya, waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan kita, Allah selalu memberikan kita perlindungan. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin afzal mursalin ilman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'a ila istajabu la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati
izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal